Hai Tribuners dimanapun kalian berada, bersama saya Dinar Fitra. Saat ini Tribunnews.com memiliki program baru yang akan mengulas dan membahas tokoh-tokoh terkemuka, public figure dari Aceh hingga Papua. Bersama saya Dinar Fitra Magiza, inilah Wiki Success Story. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, orang lokal, pimpinan Universitas 11 Maret Surakarta. Pria kelahiran 8 November 1961 ini dikenal dengan nama Profesor Dr. Jamal Wiwoho SH.M.Hum. Selamat malam Prof. Prof Jamal, ini ada yang menarik nih Prof. Pertama saya ingin ucapkan selamat karena Universitas 11 Maret telah resmi menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Selamat Prof. Terima kasih. Iya, Prof Jamal ini, kawan-kawan Tribuners dimanapun kalian berada, merupakan pria Scorpio yang menurut situs kumpulan zodiak, pria Scorpio cenderung tertutup dan suka menyimpan rahasia. Nah, kali ini Prof Jamal akan belak-belakan dengan saya pada malam kali ini. Nah, terlepas dari benar tidaknya urusan zodiak, saya ingin bertanya, kali ini eksklusif di Wiki Success Story. Prof Jamal, bersediakah malam ini belak-belakan dengan saya di Wiki Success Story? Ya, sedikit-sedikit bolehlah, katanya Mas Dinar mengatakan tadi pria Scorpio itu cenderung agak tertutup, kira-kira begitu toh? Ya, Prof Jamal, ini menarik nih sebagai pimpinan universitas Prof. Saat ini, Prof Jamal sibuk apa nih di sela-sela sekarang? Satu, tentu karena sejak tanggal 6 Oktober 2020 ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi, UNS ditetapkan sebagai perguruan tinggi badan hukum. Tentu dalam masa-masa ini kami harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyiapan-penyiapan dari organ PTNBH UNS ini. Misalnya saja rektor atau pemimpin perguruan tinggi secara internal, kemudian ada majelis wali amanat, yang di dalamnya ada komite audit, kemudian ada selain MBA, ada senat akademik, dan ada dewan profesor. Lah, 4 hal ini penting kami persiapkan untuk take off atau tinggal landas dari BLU menuju perguruan tinggi badan hukum. Tentu kami merasa bersyukur dan terima kasih atas perhatian teman-teman, support dari teman-teman. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, UNS sudah menjadi perguruan tinggi badan hukum sejajar dengan 11 perguruan tinggi badan hukum yang lainnya. Jadi UNS menjadi perguruan tinggi badan hukum yang ke-12 dari 122 perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi negeri maksud saya itu. Karena di Indonesia ada lebih dari 5.600 perguruan tinggi di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu kami merasa berbahagia bersama karena pemerintah memberikan kepercayaan kepada UNS untuk menjadi perguruan tinggi badan hukum. Itu Mas Dinar. Jadi nanti kita bercerita tentang UNS-nya disimpan dulu Prof. Kali ini saya ingin membahas mengenai Prof Jamal nih. Nah, Jamal boleh nggak diceritain nih? Keluarga Prof Jamal. Prof Jamal ini kan saya kebetulan mendapatkan kurikulum vitae spesial nih Prof. 3 anak Prof ya dengan istri Ibu Budi Wijaya. Nah, teman-teman ingin tahu nih Prof Jamal ini anak keberapa sih? Dari berapa bersaudara sih? Saya itu anak ke-7 dari 9 bersaudara. Jadi kalau zaman dulu kan filosofinya banyak anak banyak rezeki. Ya, jadi anaknya banyak orang tua saya ini 9. Jadi anak ke-7. Dan itu hidup di Magelang ya, Prof?
Ya, saya dibesarkan di sebuah desa di Magelang, di daerah Pandean, Serumbung, Magelang, sampai pendidikan saya SD dan SMP. Setelah itu saya ke Jogja untuk menimba ilmu di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Setelah itu ke Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, S1, S2 ada di Undip untuk Hukum Ekonomi dan Teknologi, dan S3 yang ada Undip untuk Public Policy dan Hukum Pajak. Itu Mas. Iya, nah ya gini Prof, kan tentu seorang profesor, seorang guru besar Fakultas Hukum ini kan sibuk sekali tentu penelitian, pengabdian dan segala macam ini. Ya. Kita masih bicara soal human interest nih Prof. Ya. Terkait dengan hobi, adakah hobi yang profesor lakukan di sela-sela kesibukan profesor? Ya kalau hobi itu ada ya. Kalau pagi saya senang jogging setelah sholat subuh biasanya di masjid, kemudian saya jogging jalan-jalan. Di samping itu ya kalau hobi lain ya ada tenis, olahraganya, ada membaca lah di tengah-tengah kesibukannya. Saya paling suka membaca itu. Karena membaca itu kan jendela ilmu yang luar biasa. Orang kalau suka membaca, apa yang tidak ketahui, kita tahu karena membaca. Artinya olahraga dan membaca adalah hobi Prof. Jamal. Ya. Nah kemudian masih seputar human interest, Prof. Jamal ini suka musik nggak sih Prof? Kalau suka apa musik? Ya suka saja. Saya suka nyanyi. Ya gimana kalau sekarang ini kan di mana-mana kalau ada acara kan disuruh nyanyi, disuruh menghibur, memberi acara atau mengisi acara kan begitu. Jadi ya walaupun sedikit-sedikit ya bisalah nyanyi. Lagunya Koes Plus, lagunya Didi Kempot, lagunya nostalgia itu. Kalau lagu-lagu anak muda ya sedikit-sedikit lah kira-kira. Artinya familiar dengan musik, Prof ya? Oh ya. Bagi saya musik itu kan bagian dari bagaimana kemudian kita mengisi kesibukan-kesibukan di tengah-tengah kesibukan. Jadi musik bisa menjadikan kita jadi rileks, menyenangkan. Apalagi kalau ada dangdut kan goyang-goyangan gitu ya. Wah, ternyata pengagum dangdut nih sumber kita kali ini. Iya. Nah, kalau persoalan makanan, Prof. Nah, kita tahu makanan ini kan hal yang menjadi favorit di masyarakat kita. Apa makanan favorit, Prof? Ya, kalau saya ini ya biasa saja lah. Saya itu gampang kalau makan. Pokoknya ya sediain opo sing ono ya tak siap saja lah, seneng lah begitu. Filosofi Jawa terdahulu, Prof. Apa saja? Ya karena kan begini, bagi saya ini kalau mempermasalahkan masalah makanan ini kurang baik kalau saya. Jadi ya apa yang disediakan kita coba untuk sepanjang kan satu harus ada relnya ada halal. Itu. Jadi sepanjang ada dan itu tidak keluar dari bingkai agama, kesusilaan dan sebagainya ya kita menyesuaikan lah kayak itu. Jadi jangan sampai kita kemudian mempermasalahkan hal yang kecil terhadap masalah yang sebetulnya nggak perlu lah kalau kayak gitu kemudian aku nggak cocok, nggak mau, marah atau apa. Apalagi sebagai pelayan lah saya ya istilahnya. Sejak saya beberapa tahun ini kan saya sudah banyak melayani kolega saya, kemudian klien-klien saya, teman-teman saya, mahasiswa saya. Maka ya menyesuaikan diri dengan melakukan adaptasi yang cepat lah gitu. Gitulah. Ya bahasa Jawanya itu segera melakukan dan cepat untuk melakukan komunikasi di dalam rangka di tengah-tengah kita menjalankan tugas-tugas baik kita sebagai manusia biasa maupun kalau di kampus atau di luar itu saya sering dikatakan sebagai
apa ya, pimpinan lah kira-kira begitu ya. Iya, Prof Jamal, ini kita mesti kembali ke masa lalu nih, Prof. Teman-teman ini ingin tahu, penasaran tentunya dengan masa muda Prof Jamal nih. Nah, ini kan Prof Jamal kan sudah puluhan tahun mengabdi sebagai PNS. Nah, kita flashback dulu kembali ke masa-masa di mana Prof Jamal kecil. Menjadi anak ketujuh dari 9 bersaudara. Nah, boleh diceritain dong masa kecil Profesor Jamal dulu seperti apa? Ya, satu kalau masa kecil saya di desa ya kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan masa kecil yang sekarang kan. Misalnya saja sekolah ranggo sepatu nang desa kan begitu ya. Terus berangkat dengan teman-teman jalan kaki, pulang jalan kaki, malah sok-sok ya apa karena jalannya belum beraspal waktu itu kan tahun 70-an itu kan ya belum beraspal ya sering-sering rada nakal-nakal sithik ngergeti dalan rada ganggu-ganggu sithik ya biasalah dinamika di anak sekolah SD SMP begitu itu aja. Nah, kemudian menginjak masa-masa menjadi anak muda, masa SMA, kemudian masuk perguruan tinggi negeri nih. Ya. Nah, kan lahir pada tahun 1961, tentu Prof Jamal ini kan dibesarkan pada masa era Orde Baru. Ya. Nah, ini kan dengan segala model dan jiwa zaman saat itu, gimana sih Prof lingkungan anak-anak muda saat Profesor SMA saat itu dan masuk pertama kali di perkuliahan? Ya kalau SMA karena saya itu SMA itu berpindah dari Magelang ke Jogja ya saya mulai beradaptasi dengan kehidupan ya ora pating desa begitulah ya. Nah itu ora pating desa dadi nang kutha SMA 5 Yojo walaupun itu juga tidak di tengah kota di daerah Tinalan Kota Gede itu kan Jogja sebelah selatan tapi masih kota Jogja begitu. Tapi ya saya tuh diajari oleh orang tua saya segera menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Itu kunci itu. Kalau pindah dari satu tempat ke tempat lain ya harus segera menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Di SMA itu ya segera itu. Artinya orang tua menjadi kunci dari pertumbuhan Jamal. Iya, pasti. Bapak saya mengajarkan bagaimana kita memanage problem, bagaimana menghadapi permasalahan, bagaimana mencapai sesuatu harus diperjuangkan, kebenaran harus ditegakkan. Bapak saya selalu mengatakan, "Aja wedi ro menungso, wedi ro Gusti Allah," begitu loh. Itu kalau benar kamu harus katakan benar. Begitu. Ibu saya mengajarkan pada saya hidup itu harus masyarakat, sosial, sebagian apa yang kamu punya itu sebetulnya adalah doa dari masyarakat. Oleh karena itu tetanggamu, teman-temanmu bahagialah. Kalau bisa kamu bantu. Bantu itu tidak hanya dalam bentuk uang kan. Ya bantu dalam pemikiran, bantu dalam bentuk perhatian, bantu dalam tegur sapa. Itu banyak. Banyak sekali. Dan itu menjadi komplit karena ya bisa dibayangkan bapak saya PNS, anak songo, wah ya rada abot, ibu saya nggak kerja seperti sekarang ini kan podo kerja tapi saya ibu rumah tangga. Sehingga betul-betul bagaimana kemudian bisa bergaya hidup yang sederhana, yang jangan kemudian terlalu individu, jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Ya itu. Jadi pelajaran-pelajaran dari kecil itulah yang kemudian bagi saya setelah saya itu menatapi, menjalankan ini, oh iya ya dulu yang diberikan fondasi-fondasi pada saya oleh orang tua saya itu betul. Dan saya bisa melakukan dengan baik istilahnya petuah-petuah itu. Iya. Saya rasa itu hampir semua orang tua memberikan itu.
Nah, Prof, mengalami masa-masa muda, tentu anak-anak muda itu kan tak lepas dari mimpi dan cita-cita. Nah, Ya, ini ingin tahu nih, apa sih yang dicita-citakan Profesor dulu saat masih muda? ya wajar saja kalau misalnya saja hampir setiap anak itu kan menjadi dokter, polisi, pilot, macam-macam. Ya, kalau saya ya dulu ya, saya dokter. Kira-kira gitu ya. Terus hampir semua orang tua ya memberikan sebuah harapan-harapan ini besar. Saya nggak ngerti SHI opo, nggak ngerti kan dulu. Kan gitu tuh. Iya. Sarjana hukum ya opo kan begitu. Ya orang tua ngudang ya dadi dokter, dadi insinyur, dadi pilot, dadi yang mudah. Jadi mimpi-mimpi itu ya mimpi-mimpi berdasarkan eranya itu. Tetapi setelah kemudian kita duduk di SMA, kemudian lulus SMA, itu baru tertata dengan baik. Gitu. Dan mohon maaf, harus diperjuangkan dengan sangat berat. Tidak ada sebuah dalam tanda petik keberhasilan tanpa perjuangan. Lagunya Uma Irama aja ada tuh, berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga, kan begitu. Artinya apa? Tidak ada sebuah kesuksesan itu datang dengan tiba-tiba. Tak mungkin seorang kami ke puncak gunung itu tiba-tiba sampai puncak gunung. Ya, kalau kita naik ke gunung pasti ada tahapan-tahapan. Oh, tahap pertama rodok landai, tahap kedua agak naik, agak turun menggok naik, terjal dan sebagainya. Dan itu harus terus diperhatikan, diperjuangkan sampai ke puncak. Kalau nggak sampai puncak ya sudah selesai. Kamu sampai puncak gunung enggak, maka ya selesai. Di situ saja karena nggak kuat. Nggak kuat itu banyak hal. Karena mungkin saja karena memang fisiknya nggak kuat. Atau juga fisiknya kuat tetapi semangatnya nggak kuat. Gitu. Bisa fisiknya kuat, semangatnya kuat, tetapi alamnya memang nggak mampu untuk ditahan lagi. Ya, begitu. Baik. Kekuatan gitu. Iya. Tapi Anda ini tercatat sebagai mahasiswa teladan Fakultas Hukum UNS. Ya, tahun 1984. Nah, boleh diceritain dong saat itu seberapa aktif Anda di kampus? ya sebetulnya kan dengan segala keterbatasan yang ada pada waktu saya kuliah, saya dibekali oleh orang tua saya untuk bisa beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan yang baru. Maka kita harus punya key atau kunci-kunci. Oh, kuncinya mau berhasil itu dalam studinya harus seperti ini. Kuncinya berhasil dalam organisasi harus seperti ini. Kuncinya berhasil dalam pergaulan harus seperti ini. Kan begitu. Mahasiswa teladan itu diambil dari mahasiswa-mahasiswa yang teladan, yang misalnya saja prestasinya baik, tidak begitu jelek perbuatannya, menonjol dalam pergaulannya. Kan gitu aja. Maka ya orang kalau kita melihat bahwa misalnya melihat sebuah jalan kita tujuannya kemana dengan cara apa kan mudah itu untuk bisa dilakukan. Sama dengan misalnya saja kita ini sekarang ke Jakarta. Kita tinggal pilihan-pilihan. Bisa naik bus, bisa naik kereta, bisa naik jalan tol, bisa naik pesawat. Tergantung kepada kepentingan kita, kemudian kekuatan kita, begitu. Kalau kepentingan kita itu mendesak, harus segera diselesaikan, ya harus biaya besar keluarkan kalau itu. Tapi mohon maaf Prof nih, saya sedikit menyela nih Prof. Kan pada saat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 11 Maret saat itu era Orde Baru. Tentu kita ketahui bahwa di era Orde Baru di tingkat kemahasiswaannya ini kan ada kebijakan NKK-BKK saat itu Prof ya. Nah, saat itu bisa diceritain gimana saat itu lingkungan kuliah Profesor Jamal itu saat ya, itu? saya sebetulnya kuliah pertama kan ada di Pagelaran. Tahun kedua saya akan pindah di Kendingan yang sekarang di gedung ada gedung 1, gedung 2, dan gedung 3 di Fakultas Hukum. Saya di gedung 1 itu. Jadi ya dalam konteks kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, baik itu di Senat atau kegiatan di angkatan saya,
saya rasa kok ya biasa-biasa saja ya, tidak ada semacam upaya-upaya pemberangusan yang berlebihan terhadap hak untuk menyatakan pendapat misalnya saja. Ya enggak. Ya kita diskusi biasa, ada tema-tema yang harus didiskusikan, ada hal yang baru yang harus kita sampaikan kepada teman-teman, ya biasa saja. Enggak ada kemudian di Fakultas Hukum UNS waktu itu kemudian ada mahasiswa yang ditangkap karena menyuarakan aspirasi yang tidak cocok dan sebagainya, enggak ada waktu itu. Artinya tetap aktif berdiskusi, Prof, ya, ketika mahasiswa berdialog dengan kawan. Oh ya diskusi, yo dolan, yo bal-balan, yo nonton bal-balan, yo macam-macam. Yo nek ujian yo sinau tenanan. Iya. Ora ujian yo rapati tenanan sok-sok gitu toh. Ya sidik-sidik karo golek kegiatan, karena mohon maaf, saya termasuk orang yang mahasiswa yang tidak berlebihan dalam ekonomi kan. Saya harus bisa memanage uang yang terbatas, harus cukup. Maka saya coba misalnya saja mengajukan beasiswa, melakukan ngelesi, dan macam-macam lah pokoknya habis diajak ke rodok bahasanya sekarang ubet begitu ya. Tapi memang harus kita prioritaskan studi menjadi utama kan begitu. Paling penting ya paling utama dalam studi ini adalah studi, karena saya bisa memberikan kebahagiaan pada kedua orang tua saya adalah manakala pada setiap semester itu saya nilainya baik, itu aja. Perkara prosesnya piye ya Bapak Ibuku ora perlu preso kan seperti itu. Artinya ketika mahasiswa sudah mulai mencari uang sendiri, Prof, ya, dengan ngelesi gitu, Prof. Ya. Jualan juga itu enggak, Prof? Jualan makanan atau apa barangkali saat itu? Ya pernah. Terus tuku nunggu karcis di Manahan karena ada go-kart, ada balapan sepeda. Ada teman-teman yang sering-sering ngajak, "Yo, melora gelem dadi panitia." Apa nunggu karcis ya gelem bae nang ya 1 minggu preyon kan gitu ya, daripada saya nggak ada ya lumayan lah, berapa ribu saya waktu itu saya nggak tahu, lupa. Tapi minimal saya tidak hanya sekedar mendapatkan duit gitu, tapi mendapatkan sebuah pengalaman yang berharga bahwa nyari duit itu susah. Oleh karena nyari duit itu susah, nah harus di duit kudu hati-hati dalam membelanjakan kan begitu. Iya. Ini yang mungkin tidak banyak dipunyai oleh teman-teman saya yang lain yang dulu yang misalnya saja setiap bulan dikirimi oleh orang tuanya dengan uang yang cukup. Nah, saya kan di Solo dengan adik saya 2, 3, saya nomor 7 saya, nomor 8 adik saya yang di pertanian, nomor 9 juga adik saya yang di pertanian. Saya kan harus memanage begitu ya. Memanage uang yang sedikit tidak terlimpahkan begitu ya. Nah, itu. Maka harus ada upaya-upaya supaya survive terus. Ya, yo ngelesi, yo tadi tukang karcis, ya macam-macam tadi itu. Ya, artinya memang perjuangan mengumpulkan pundi-pundi rupiah ini sudah dilalui sejak era ya. Di samping itu saya juga berusaha untuk misalnya dapat beasiswa. Supaya apa? Supaya ya ngenteng-ngentenge wong tua lah begitu. Iya. Dan hanya ngenteng-ngentenge wong tua ning, saya juga mengatakan, saya juga berprinsip bahwa kalau ada lembaga yang memberi sesuatu pada saya, berarti saya itu dihargai oleh mereka gitu. Ya itu. Nah, Super Semar di S1. Super Semar. S2 ya demikian, S3 ya dapat. Itu. Jadi ya tidak hanya sekedar bahwa beasiswa itu kemudian inginnya untuk memberikan keringanan beban, tidak. Tetapi bagaimana beasiswa itu bagi saya waktu itu adalah bentuk penghargaan dari eksternal pada prestasi saya. Itu. Nah, karena persyaratan-persyaratan untuk beasiswa ini kan semua harus dipenuhi. Tidak semua mahasiswa mendapatkan beasiswa kan. Nah, itu. Sampai itu tentu ya nek entuk ya
nyeneng-nyenenge konco, adine, dan sebagainya kan. Nah, itu. Ya, berbagi, Prof ya. Nah, ini menarik nih. Jadi, kemudian mengalami setelah berjuang di masa mahasiswa, kemudian lulus sarjana nih, Prof. Nah, saya ingin bertanya ini, setelah lulus kuliah, pertama kali, apa sih pekerjaan pertama Anda? Oh, saya waktu itu pertama, diajak oleh seorang direktur Primagama untuk menjalankan usaha jadi asisten direktur lah di sini. Wah, menarik sekali. Berarti langsung iya. Karena relasi itu, Prof ya? Karena relasi. Karena relasi. Dan memang ya itu saya diajak. Terus ini kebetulan ono ini loh Mas. Waktu itu saya masih ingat itu dulu kan ada program bimbingan belajar itu, kalau dulu bimbingan tes lah begitu ya. Itu kan ada yang setahun, ada yang 9 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. 3 bulan itu program-program yang dijalankan setelah ujian SMA. Mau menuju ke ujian Sipermaru gitu. Nah, di situ saya diajak. Saya lebih ya pulang wae IPS wae Mas ya. Oh, ya jane ya ora pati ngerti, tapi saya harus bisa bahwa saya diminta untuk mengajar IPS, kewarganegaraan, sejarah, IPS terpadu, ya saya harus segera mencari panduan-panduan yang seselera dengan kebijakan direktur waktu itu. Ya udah, ya seminggu cuma 2 kali loh ya enggak apa-apa deh. Gitu. Setelah itu diminta, ya udah kalau kamu bisa ya ngelola dikit-dikit lah. Gitu. Jadi artinya pelajaran IPS ini menjadi materi yang yang Prof ajarkan gitu pertama kali gitu. Gimana loh wong saya IPS SMA ini kalau gue kimia matematika yo aku ra iso to ya. Mesti aku kalah karo kanca-kanca. Apa yang bisa saya lakukan aja. Gak mungkin saya akan ditawani bagaimana mata pelajaran fisika mau, kimia mau, biologi mau, ya ora iso aku. Ya sing iso bae ya IPS. Ya ora apa-apa Mas. Seminggu mimpi pindho lho IPS kelasnya sithik ya ora masalah. Nah, lalu kita harus mau membeli hal yang seperti itu. Membeli pengalaman itu mahal harganya. Ya, itu. Diberi kesempatan, itu harus dimanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Walaupun sebetulnya nggak begitu siap waktu itu. Tapi begitu diberi kesempatan, harus disiapkan betul-betul. Sehingga apa? Sehingga siswanya ya seneng. Yang memberi nilai dari atasan ya seneng. Karena kan ada semacam evaluasi terhadap setiap sebulan sekali. Disurvei lewat anak-anak itu. Bagaimana penguasaan materinya, bagaimana kedisiplinnya, bagaimana human relation-nya dengan murid-muridnya. Apakah Anda senang dengan ini tidak? Apakah Anda merekomendir untuk ini dipertahankan atau dikeluarkan? Begitu kan. Jadi begitu diberi kewenangan kecil apapun, ya harus dipersiapkan dengan baik. Baik itu. Walaupun ya jenis sing apal, ya sing diajar ke mau. Kan begitu. Tapi itu harus disiapkan betul-betul. Jangan sampai yang diberikan sesuatu yang diberikan pada orang lain, ternyata kita nggak siap. Gitu. Baik. Artinya dari situlah kemudian Prof. Jamal ini mendaftar pegawai negeri sipil, gitu Prof ya? Oh ya. Dari situ. Nah ini kan. Tapi pada waktu itu saya kan diterima di beberapa tempat setelah saya matur Bapak Ibu ke Magelang. Karena dulu itu kan di PNS itu kan satu orang bisa daftarin 2, 3, 4 kan, tidak bareng seperti kita ini sekarang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Kalau dulu setiap kementerian bisa merekrut sendiri-sendiri. Sehingga ada orang yang berpeluang untuk jadi diterima di lebih satu tempat. Saya tanya Bapak Ibu, gimana Pak? Udahlah kamu terima aja yang di UNS itu. Kamu jadi guru. Guru saja Bapak ya dulu guru kan. Gitu. Kamu jadi guru. Dan insya Allah kamu jadi orang besar begitu. Ibu saya begitu.
orang besar itu saya bayangke saja ya. Oh iya ya ibu kuwi wonge gede ya. Gede itu gede awake maksud saya itu loh. Tapi itu orang tua yang tulus kan. Karena di tengah-tengah setiap ada apa untuk kegiatan-kegiatan saya yang penting, saya selalu minta doa restu pada orang tua saya, terutama ibu saya. Bu, cocok enggak ini bu? Oh ya apa-apa, jalankan. Oh ojo ya rasa. Jadi tipologinya ya kira-kira ya, karena apa? Bagi saya membahagiakan orang tua itu sangat penting untuk saya. Ridho Allah kan ridhonya orang tua kan begitu. Kalau orang tua gak ridho, ya Allah gak ridho. Saya ambilkan itu saja sebetulnya prinsip-prinsipnya itu. Bagaimana membahagiakan orang tua, orang lain, kakak, adik, semuanya bagi saya waktu itu. Setelah ini ya saya bahagiakan kalau udah keluarga ya istri, anak-anak, dan begitu. Prioritas berubah terus karena ya situasi dan kondisi lah kira-kira itu. Nah terus berarti pada saat mengajar pertama di Universitas 11 Maret ini, Prof juga melanjutkan pendidikan gitu Prof ya? Ya belum. Kalau dulu kan tidak semudah ini membuat pendidikan kan harus mengabdi dulu, macam-macam persyaratannya. Saya agak kesulitan karena saya mengajar di mana yang saya ajar itu, saya mengasisteni dosen senior, di mana dosen senior itu termasuk boleh dikatakan mata kuliah yang sulit, filsafat hukum waktu itu, dan hukum dagang. Gitu. Nah, beberapa teman seangkatan saya itu belum pada lulus. Jadi, saya diminta untuk ngelola kelas kecil, beberapa teman yang belum lulus itu yang menilai saya. Sering kemudian di kos-kos saya datang, aku tolong dibisisi ngapain wong koncone dhewe ya to. Ayo nek bijine memang memenuhi syarat ya saya nilai baik. Kira itu saja. Bagaimana kemudian pada saat saya misalnya saja diberi waktu untuk mengajar yang belum full, ya saya manfaatkan betul. Diberi amanah untuk memberikan nilai, udah nilainya kamu aja yang koreksi, nanti nilai yang sudah jadi kirim saya untuk saya tanda tangani misalnya. Senior saya begitu. Nah itu. Jadi kepercayaan yang diberikan walaupun kecil itu harus betul-betul dilakukan dengan baik. Iya. Karena dari yang kecil-kecil itulah sebetulnya kita itu dinilai. Oh iya, dikasih misalnya kepercayaan untuk mengelola satu kelas, hasilnya baik. Di kelas lain juga bisa. Di bidang lain ya tidak jelek-jelek amat. Kira-kira gitu. Oh nyupir ya iso, kan begitu. Cak mikir ya iso. Nah itu. Walaupun juga hal yang seperti itu tidak gampang lah begitu ya. Ya, karena saya tadi itu saya dibekali oleh ya kecakapan, keterbatasan tadi yang menjadikan kita harus pandai memanage keterbatasan itu menjadi sesuatu yang bisa cukup ya bahkan mungkin berlebih itu kan begitu. Ya, baik. Terus ini Prof, ini ada yang menarik nih. Nah, saking lamanya Prof Jamal ini mengabdi di lingkungan PNS ini kan mendapat apresiasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan diberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Ya, itu pada tahun 2005 Prof ya. Ya, jadi kan Satya Lencana Karya Satya itu kan diberikan oleh Presiden kepada PNS yang mengabdi. Mengabdinya itu bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Saya yang 10 dan 20 sudah dapat. Yang 30-an belum 30 tahun ya belum dapat aku. Nanti kalau udah situ ya dapat lah kira-kira itu. Iya. Ya, nah menarik lagi ini Prof Jamal ini juga menjadi dosen berprestasi di Fakultas Hukum PNS. Nah, saya ingin tahu nih, Pak Jamal ini tipe dosen yang seperti apa sih? Ya kalau saya sering-sering gunakan, ayo mahasiswaku, anak-anakku, gunakan konsep sersan saja.
Sersan itu serius tapi santai lah begitu. Ojo serius terus nih, ojo santai terus. Serius nih, ya santai. Sehingga saya masih kuliah ya sok gojek-gojekan. Tetapi begitu kita pada materi tentu ya serius kan begitu. Ada sesuatu yang ya cair lah kira-kira itu. Enggak serius terus, nih ojo gojekan terus wong itu gaweane kaya nek gojekan kan. Tetapi jangan terlalu kemudian serius. Berikutnya memang saya suka disiplin. Janji kepada mahasiswa, kalau saya terlambat sekian menit, bagaimana nanti saya. Tapi kalau Anda terlambat sekian menit, mahasiswa nggak boleh masuk, nanti ganggu saya. Karena kalau di tengah-tengah kuliah kemudian ada dodok-dodok, masuk, ada yang keluar kan malah ganggu. Nah, itu keterbukaan yang kita bangun. Kemudian ya sering-sering saya kalau mahasiswa, saya kuliah jam 7, saya sering dengan mahasiswa saya, siapa yang belum sarapan begitu. No, tak kasih beli roti sana nanti kita sama-sama. Bukan nilai rupiahnya tapi nilai kebersamaan. Kalau kamu belum sarapan itu kuliah saya jam 7 ya. Walaupun sepotong roti kecil tapi nilai bersamaan-samaan makan sana lebih enak. Ada banyak mahasiswa saya yang saya ajar itu ketemu di Jakarta pada saya tugas di Jakarta sebagai irjen itu apa yang kamu ingat pada saya? Ingat Prof, kalau dulu Prof ngajar ini kan, kalau jam 7 kan saya diminta untuk keluar dulu beli roti. Jadi pelajari lali ini tukuni roti mau isi kelingan. Macam-macam lah, kira-kira macam-macam lah. Ya, terus Prof untuk menghadapi mahasiswa yang nakal nih, mahasiswa yang bahasa Jawanya beling nih, misalkan rambutnya gondrong. Nah, saat itu bagaimana sih sikap Prof Jamal? Barangkali sampai saat ini kah? Nah, kalau saya ini kan mahasiswa itu ibarat anak saya, ya kan? Maka ya saya dekati, maka saya diberi pengertian. Ya keras nggak boleh, kemudian kita lawan dengan keras. Api nggak boleh kita lawan dengan api, kan dengan air. Itu. Dia marah tidak boleh kita kemudian berani marah-marah. Ya diem saja. Kita dekati. Lain kali mungkin bisa diajak untuk diskusi lagi. Saya rasa membudayakan untuk mendiskusikan sesuatu dengan baik, dengan rileks itu. Saya juga pernah menghadapi mahasiswa yang nakal, ujian ngepek, konangan malah nesu, malah nantang, barang ya pernah itu. Tapi apa kemudian nantang kemudian kami lawan kan nggak mungkin. Orang lucu, nek dosen kok gelut karo mahasiswane. Malah ngeplak mahasiswane barang ya ora apik, kan begitu loh. Ya sudah. Ditantang meneng wae lak ya ora apa-apa toh, daripada ditantang malah gelut lak mati elek kabeh kan begitu. Artinya apa? Kekerasan tidak harus kemudian kita hadapi dengan keras kan? Ya diem saja, ya wis. Nek aku salah ya aku sing njaluk ngapura. Wae kan begitu aja. Selesai. Ya kalau mau nanti datang ke kantor saya atau ruang saya ya kita diskusi, kita omong. Nah. Oh berarti memang pernah ada insiden itu Prof ya? Ya pernah. Ya pernah aja. Karena dia juga mohon maaf. Ya mungkin kan kalau ujian nggak siap, kemudian wis usaha ngepek kok konangan itu kan ya rada isin ya macam-macam kan. Ya, kalau bisa ya dia melawan. Pak ibarat seperti mohon maaf pencuri yang sudah masuk rumah kemudian konangan. Apa yang dilakukan? Ya. Kalau mau lari ya lari, kalau enggak ya mohon maaf. Sok-sok malah menyakiti yang tuan rumah kan. Kan begitu. Nah itu sekarang sudah cukup banyak kayak gitu. Tapi bagaimana kemudian kita bisa meredakan suasana yang seperti itu? Karena salah satu tugas pengawas
ujian ya ngawasi sing beler-beler mau kudu diawasi lah kira-kira begitu. Ada pelanggaran ya masukkan di berita acara misalnya saja itu. Iya. Terus kita ini beranjak, Prof, kan berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi, ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, ini saya ingin membahas mengenai penelitian. Seorang guru besar tentu tak lepas dari apa yang namanya penelitian. Nah, saya melihat rekaman Prof. Jamal ini banyak sekali penelitiannya, terutama di bidang hukum. Nah, mohon maaf nih, Prof, boleh cerita masa-masa penelitian. Adakah hal yang berkesan saat penelitian? Ya, penelitian itu kan bagian dari Tridharma pendidikan tinggi kita. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ya, setiap tahun kita harus melakukan riset. Tapi bagaimana kemudian riset-riset itu kita bisa publikasikan. Publikasi itu output dari riset lah, kira-kira begitu ya. Bisa ditulis di buku, bisa bukan sebagai desain kebijakan, bisa diberikan untuk dipublikasikan di koran lokal, nasional, jurnal internasional, jurnal nasional yang terakreditasi, jurnal nasional yang tidak terakreditasi, macam-macam, banyak sekali. Ya, kebanyakan masalah di riset kita itu adalah riset-riset itu sebetulnya nggak begitu sulit. Tapi yang sulit itu ada sebuah paradigma, mempertanggungjawabkan tentang keuangan kita. Ini yang sulit. Karena apa? Karena riset-riset kita ini berbasis pada bukan output yang saya sebutkan tadi, tapi basisnya adalah bagaimana uang negara yang diberikan kita dalam bentuk riset itu kemudian dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang keuangan negara kita. Ini yang sering-sering ya, dalam riset itu tidak seperti itu. Misalnya saja, kalau riset yang non-eksak, riset untuk penggemukan sapi, misalnya loh ya. Kemudian karena mau digemukkan ternyata keliru bahannya, bahkan sapinya mati. Bagaimana itu? Kan sapi mati kan sudah tidak bisa kemudian dijadikan bukti bahwa riset ini tidak, ya riset nggak berhasil. Jadi riset yang diharapkan selalu berhasil itu kalau risetnya gagal itu sulit sekali untuk melakukan pertanggungjawaban kan. Apakah selalu riset itu berhasil? Tidak selalu. Karena untuk menjadi riset itu ada yang namanya berhasil, ada yang tidak berhasil, ada yang berhasil sebagian, ada yang berhasil seluruhnya, kan begitu. Jadi tidak gampang karena paradigma di dalam pertanggungjawaban riset itu yang berbeda. Nah, berbeda siapa? Berbeda antara aparat dalam konteks ini adalah pengawas-pengawas kita. Pengawas itu ada SPI, ada Inspektorat Jenderal, ada BPK, ada BPKP, macam-macam itu. Yang kalau kita lihat paradigmanya ya itu tadi. Kalau bisa mencari kesalahan, bukan mengadvokasi kalau ada kesalahan begitu. Baik, iya. Artinya memang kegagalan riset ini sudah sering menjadi batu kerikil, gitu Prof ya, selama masa-masa penelitian. Ya sering-sering tanya misalnya saya tadi beli untuk beli sapi 15 juta, tapi sapinya mati, buktinya mana kalau nggak ada? Kan nggak ada sudah mati ya gitu. Nah, ini. Jadi itu salah satu sulitnya mempertanggungjawabkan riset itu. Karena basic dari mereka-mereka yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap riset itu adalah basicnya adalah pertanggungjawabannya, uangnya di sini keluar sekian, mana buktinya ada nggak pada waktu dilakukan, diperiksa dan sebagainya itu.
Iya. Baik, nah ini wah menarik kalau kita bicara persoalan riset. Nah ini Prof, kan tentu selain sebagai periset, selain sebagai dosen, ya teman-teman ingin tahu nih, apa kesibukan lain Prof Jamal? Apakah juga mengelola bisnis atau barangkali bisa dibagikan? Ya sedikit-sedikit saja ada. Karena kalau dari dulu saya kan dari kecukupan kan kalau punya kan harus ditabung. Kalau bisa ya dilakukan usaha. Kan begitu. Ya ada kecil-kecilan lah. Karena saya kebetulan mengajar hukum bisnis. Jadi kalau mengajar hukum bisnis ya harus tahu bagaimana teori bisnis dan praktek bisnis kan. Misalnya saja kalau kita menerangkan tentang perseroan terbatas, bagaimana saham, bagaimana cara mendirikan, CV bagaimana cara mendirikan, apa yang dinamakan sebagai sekutu komplementer, sekutu komanditer begitu. Ya insya Allah saya ikut dalam konteks-konteks kayak begitu. Apa yang namanya holding company, ya sedikit-sedikit tahulah. Dan sedikit-sedikit punya, ya sedikit lah gitu, tentang itu. Apakah saya boleh tahu Prof, bisnis apa yang dikelola Prof Jamal? Ya nggak perlu lah gitu itu, nggak perlu. Tapi baik, kalau kamu nanti akan ya tak jak lah begitu. Saya jak lihat ini loh. Dulu saya utang caranya modal dengan cara utang. Utang itu kita berani karena prospek usahanya baik. Kalau prospek usahanya baik harus dihitung manajemen perencanaan keuangannya seperti apa. Kan begitu. Ya kalau saya memang kalau saya utang dalam bidang konsumsi saya nggak berani. Tapi kalau produksi ya oke. Saya utang mobil baru bagus ya nggak berani kalau saya. Tapi utang untuk beli tanah ya saya berani kan begitu. Karena untuk beli mobil bagus itu nanti angsurannya tetap tapi harga mobilnya turun. Tapi kalau beli tanah angsurannya tetap tapi harga tanahnya naik kan begitu. Nah kayak gini manajemen kayak gini kan kalau nggak melaksanakan ya nggak ngerti kan begitu. Nah, manajemen bisnis tersebut masih sampai saat ini dikelola secara langsung oleh profesor atau ada orang-orang tertentu nih? Oh ya ada orang-orang tertentu. Saya udah masuk ngurusi kayak gitu ya rasa konsentrasi ke direktur aku. Iya. Nah, ya kan? Kemudian ini Prof berkaitan mengenai karir, sepanjang karir profesor nih dari tadi diceritakan les-lesan di sampai saat ini. Nah, adakah satu yang paling berkesan bagi Prof Jamal? Boleh diceritakan? Paling berkesan? Ya pernah, karena saya juga jadi konsultan ya, saya pernah paling berkesan karena saya nggak punya duit, saya dapat duit banyak begitu. Ya, dan duit banyak itu saya kemudian saya berangkat untuk haji plus menyelesaikan pembuatan rumah. Caranya bagaimana waktu itu ini kalau saya selesaikan untuk bangun rumah, saya nggak berangkat haji pasti. Tetapi kalau ini saya untuk daftar haji, saya bisa berangkat haji dan rumahnya jadi gitu loh. Ini metode-metode yang di kampus nggak ada itu. Yang ada ya perencanaan keuangan tadi. Feeling itu, oh ya karena misalnya saja di sini sekarang cukup mendaftarkan dengan sekian juta, nanti harus diangsur sekian kali, sebelum berangkat kurang 1-2 bulan baru ditutup, jangan gitu. Ya. Nah, baik. Jadi terus gini Prof, kan tentu ada suka ada duka. Nah, hal yang berkesan kita telah bahas. Lantas, adakah hal-hal yang kemudian menjadi momen yang paling menyedihkan di masa lalu yang Prof sampai saat ini masih ingat, sampai saat ini masih menjadi bayang-bayang Prof? Boleh dibagikan kepada teman-teman. Ya, jatuh bangunnya barangkali. Ya kalau saya hidup itu tidak terlalu seneng banget ya enggak, susah banget ya enggak, ya biasa-biasa saja lah. Karena saya mencoba untuk seneng dalam parameter misalnya saja dapat rezeki banyak, dapat kebahagiaan yang besar, itu saya nggak berlebih-lebihan. Biasa saja lah.
Tapi saya dicoba dengan rezeki yang tidak lancar, nggak begitu, misalnya punya cita-cita, nggak punya kepinginan orang, yo rasa susah-susah banget. Jadi saya membiasakan diri, ojo seneng banget nih, ojo susah banget. Itu saja yang saya gunakan filosofinya. Artinya apa? Manakala kita diberi rezeki yang banyak, ya jangan poya-poya lah. Biasa-biasa saja. Karena sebagian dari rezeki kita juga untuk orang lain kan. Baik, iya. Tapi kalau kita dikurangi rezeki karena sesuatu hal, introspeksi kalau saya. Hilang ada, apa ya kok hilang ini ya. Begitu. Bagi saya, setiap perjalanan hidup itu merupakan pelajaran. Dan setiap saya berhubungan dengan orang yang bercerita tentang kehidupannya, itu potret. Yang sekali-sekali potret itu bisa saya geser kanan kiri, depan belakang. Orang sukses yang saya tanya itu potret untuk saya bisa terpacu ke arah sana. Orang yang tidak sukses itu bercerita pada saya, itu juga pengalaman agar saya tidak ke sana. Kan kira-kira itu aja. Iya, ini Prof. Kemudian sebelum nanti kita masuk ke sesi pilih salah satu, terakhir ini Prof. Ini bicara persoalan kisah cinta. Nah, ini karena dia sudah serius penelitian, pendidikan, ya, karier gitu kan. Ini kisah cinta. Bolehkah diceritakan gimana sih momen-momen ketemu dengan Ibu Budi nih? Ya, benar. Oh ya, kalau Wijayanti. Dengan Ibu itu kan kayak sudah lulus. Di tengah-tengah saya jadi belum digawean terus kayak pekerjaan dengan sebuah bimbel yang terkenal itu ya itu mulai dari situ saja. Kemudian karena dia studi di luar kota di Jogja, saya masih di Solo, ya hidup kan nggak tahu siapa nanti yang akan, dan Allah mempertemukan itu. Ya itu. Tapi sempat mengenal yang namanya pacaran, Prof. Ini kan anak-anak milenial Gen Z. Ya, kita harus semuanya mengalami. Tapi kan nggak perlu kan kemudian kita expose bahwa aku pernah aku karo itu menurut saya nggak perlu. Ya. Karena itu bagian dari privacy. Saya tidak tipe orang yang mungkin Scorpio ya tidak suka mengumbar hal yang seperti itu, privacy saja. Dan saya rasa itu, dan untuk apa untuk itu dianukan? Wong aku tidak perlu bagi saya. Kalau mungkin ada yang mengatakan, wah ini gitu, ya silakan, tetapi bagi saya hidup itu harus rasional. Hidup tidak boleh kemudian masa lalu itu terlalu digenggam. Tapi bagaimana kita itu asa yang hari depan itu harus kita raih. Kan begitu. Kamu masa seperti Pak, ibarat kalau sebuah petua itu kan mengatakan, Pak, ibarat 1000 burung di angkasa, maka kalau ada 1 burung di tangan, itulah yang harus dipelihara. 1000 burung di angkasa itu enggak bisa kita raih. Tapi 1 burung di tangan itu bisa kita pelihara supaya itu lebih baik dan lebih baik terus menerus itu. Baik, iya. Nah, ini teman-teman Tribuners dimanapun kalian berada, kita memasuki sesi pilih salah satu. Nah, Prof. Jamal, ini jadi saya ada 6 pertanyaan yang nantinya ada 2 pilihan nih, A atau B. Nanti Prof. Jamal pilih salah satu, gitu Prof. Nah, boleh tidak dipilih salah satu keduanya, boleh memilih juga. Nah, boleh disertai alasan maupun tidak disertai alasan. Pertanyaan pertama, anak atau istri? Istri. Adakah alasan? Kalau kita disuruh, coba Dinar, saya minta untuk memilih orang tua, anak, istri, atau saudara. Mana yang terakhir dipilih? Nah, ini kan kebetulan saya bertanyanya ke Prof. Jamal. Tak balik kan begitu. Ya, orang tua itu menghantarkan kita menjadi dewasa. Setelah itu,
meninggalkan kita dan kita doakan husnul khotimah. Baik. Anak juga kita hantarkan untuk dia hidup lebih bahagia. Baik. Tapi pasangan kita itu menghantarkan sampai hari dan memisahkan kita dengan kematian. Baik, sekarang pertanyaan kedua, Prof. Dangdut atau keroncong? Oh, saya seneng dangdut. Dangdut. Tanpa ada alasan sama sekali nih. Ya, energik, kemudian mudah berkomunikasi lah begitu dengan publik. Dan dangdut itu musik yang komunikatif. Bisa dirasakan oleh semuanya. Penyanyinya merasakan, penontonnya ikut, kita bisa bertanggung. Keroncong menurut saya lebih pada privacy, kira-kira itu. Pengagum dangdut nih. Nah, pertanyaan ketiga nih, keluarga atau alma mater? Ya, pertama keluarga. Karena semuanya itu untuk apa saja, itu bangunannya di keluarga. Untuk apa kita membangun rumah besar di luar, tetapi kalau rumah di dalam itu tidak baik. Saya yakin dengan rumah besar yang baik di rumah, itu akan membangun rumah besar di luar, itu lebih mudah. Itu. Ya. Pertanyaan keempat. Fokus penelitian atau fokus bertemu dengan teman? Dua-duanya. Karena bagi saya, network itu penting. Tetapi tidak bisa dinafikan bahwa tugas saya adalah melakukan pendidikan, riset, dan pengabdian. Tapi tidak bisa menafikan, saya suka berteman dengan semua lapisan. Bawah, atas, tengah, kiri, kanan, Bhinneka Tunggal Ika lah kira-kira begitu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Pensiun sebagai guru besar atau pensiun sebagai wakil rakyat? Oh, saya sebagai guru besar dong. Pasti. Seandainya ada orang memilih saya untuk jadi wakil rakyat saja, gratis, saya pilih guru besar kok tetap. Karena hidup saya ya di situ. Saya tidak punya potensi hati begitu ya di politik, kan begitu. Hati saya sudah saya tetapkan sebagai pendidik, maka saya akan pensiun sebagai pendidik. Dikala usia-usia kayak begini saya beralih profesi, itu berarti ada sesuatu yang salah menurut saya. Ya istilahnya kalau sekarang ini kan sudah asar kan begitu ya. Ismeh maghrib begitu ya. Tutup begitu. Apa yang harus kita cari kalau di usia sekarang ini sudah paling-paling kan kisaran 5-10 tahun lah. 15 tahun lah kira-kira begitu. Terakhir Prof, ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menristek-Dikti? Dua-duanya baik bagi saya. Karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menteri saya sekarang. Yang mengilhami tentang kampus merdeka dan merdeka belajar. Yang memberi motivasi bahwa kampus jangan hanya memberikan teori-teori saja untuk mahasiswanya. Tapi kampus harus memelekkan bahwa kampus harus didekatkan dengan dunia usaha dan dunia industri, DUDI. Menristek, Pak Nasir, tidak-tidaknya saya ikut 4 tahun lebih di sana sebagai irjen. Banyak mengilhami saya memaju bagaimana mendesain perguruan tinggi yang modern, yang bermutu, memberi motivasi pada anak buah saya. Saya anak buah diberi motivasi. Jadi kalau suruh milih, ya dua-duanya tak pilih itu. Ya. Baik, ya. Nah, ini berhubung kita sudah memasuki sesi penutup nih, Prof. Ya. Kita akhiri dengan teman-teman ingin tahu nih. Ini kan kita bicara persoalan wiki success story. Nah, menurut Jamal, apa sih arti sukses bagi Anda? Sukses itu
bagi saya adalah kalau saya berguna pada orang lain. Sederhana bagi saya. Kalau saya itu dianggap bermanfaat bagi orang lain, sederhana bagi saya sukses untuk orang lain itu. Setinggi apapun jabatan saya, tetapi kalau tidak berguna untuk orang lain, untuk apa itu? Nah itu. Baik. Nah ini satu lagi, saat ini banyak anak-anak muda tumbuh. Nah ini Gen Z, milenial, dan segala macamnya. Nah teman-teman Tribuners ingin nih dapat motivasi dari Prof. Jamal. Apa sih Prof motivasi yang bisa Anda bagikan bagi anak-anak muda dan masyarakat Indonesia? Satu, belajarlah sepanjang masa. Belajar tidak hanya di kampus, di sekolah, tapi belajar harus di tengah-tengah masyarakat. Karena di tengah masyarakat kita akan dapat banyak ilmu yang tidak sering diperoleh di kampus atau di bangku-bangku sekolah. Belajar, mohon maaf, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana belajar itu juga untuk kemanfaatan orang banyak. Berikutnya, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu betul. Karena apa? Dengan ilmu yang tinggi kita bisa menggapai mimpi-mimpi itu. Tapi dengan harta yang banyak belum tentu kemudian bisa menggapai mimpi-mimpi itu. Artinya apa? Ada perbedaan yang signifikan antara ilmu dengan harta. Ilmu itu kalau kita berikan, itu nggak berkurang. Harta kita berikan itu pasti berkurang. Oleh karena itu nggak suka orang bayar pajak, orang sodako. Itu kan karena anggapannya kalau ada yang kita berikan dari hasil kita itu berkurang. Ilmu itu fleksibel. Dibawa kemana saja. Itu nggak perlu biaya lah. Gitu. Tapi harta, Mas Dinar punya rumah bagus, ya kalau Anda keluar ya ditinggal. Kan begitu. Ilmu itu nggak bisa diwariskan, tapi harta itu bisa diwariskan. Artinya apa? Kalau kita akan jadi orang sukses dalam ilmu, belajar, dan macam-macam, ya usaha sendiri. Nggak mungkin kita dapat titisan orang lain, dapat jadi guru besar mendadak, lulus doktor mendadak, kalau tanpa usaha sendiri. Tapi harta bisa saja. Anak saya yang misalnya saja tak kasih uang sekian juta, itu dapat. Tapi ilmu nggak bisa, ilmu saya kayak gini tak kasihkan anak saya, nggak mungkin. Dia harus berjuang sendiri. Nah itu. Iya, baik Prof. Jamal Wibowo, teman-teman Tribuners dimanapun kalian berada, tak terasa sudah 60 menit lebih nih. Saya, Prof. Jamal, menemani kalian semua. Prof. Jamal, terima kasih atas waktunya. Ini sudah saatnya saya akhiri. Teman-teman Tribuners dimanapun kalian berada, itulah tadi bincang-bincang wiki success story saya dengan Prof. Jamal Wibowo. Nah, sebagai bentuk pencegahan COVID-19, teman-teman semua mohon patuhi protokol kesehatan. Nah, saya Dinar Fitra Magiza, sampai jumpa di wiki success story selanjutnya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.